Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat semuanya. Gak semua orang itu kuat dan itu normal. Yang penting tetap berjalan. Hari ini kita jalan dan tetap bertahan. Ikuti terus channel ini, dukung dengan subscribe, like, komen, dan share kalian. Perintah Kaisar Naga bab 6347-6348. Selama masa pertapaan Dev, Sang Hakim Agung bersama 5 kultivator dewa dari dunia atas tiba di wilayah suku Serigala Langit. 5 berkas cahaya putih keperakan membelah angkasa bagaikan 5 bintang jatuh, meninggalkan jejak api yang panjang sebelum mendarat tepat di reruntuhan perkemahan suku Serigala Langit. Pria berambut perak panjang itu mengamati sekeliling, alisnya sedikit mengernyit. Ia perlahan memutar tombak di tangannya, ujung tombak perak itu berkilauan dingin dan menyilaukan di tengah remang senja. Kosong. Ekspresi Sang Hakim sangat tidak menyenangkan. Luka-lukanya belum pulih sepenuhnya, dan bekas luka di dadanya masih terasa berdenyut nyeri. Ia melangkah maju, memandang tenda-tenda yang telah dibongkar, pagar kayu yang roboh, serta noda darah yang mengering. Sebuah firasat buruk mulai merayap di hatinya. Langkahnya sedikit goyah, pertempuran 3 hari lalu telah menguras energi spiritualnya secara besar-besaran, dan ia belum pulih total. Mereka telah melarikan diri. Sang pemimpin pemburu menyipitkan matanya. Mereka lolos. Iya. Suara Sang Hakim sedikit gemetar, keringat dingin mulai membasahi dahinya. Mereka mungkin telah mendapatkan kabar sebelumnya, sehingga mereka bergerak lebih cepat. Sang pemimpin terdiam sejenak, lalu mendengus dingin. Senyumnya terasa sangat beku, seolah-olah sanggup menurunkan suhu di sekitarnya. Kau mengerahkan tenaga sebesar ini hanya untuk membawa kami melihat perkemahan kosong. Keringat dingin semakin deras mengucur di dahi Sang Hakim. Ia segera membungkuk dan berkata, "Senior, mohon tenanglah. Mereka pasti masih berada di surga ke-15. Saya tahu di mana kemungkinan mereka berada. Tunjukkan jalannya." Suara pria itu sedingin es, "Jangan membuang waktu lagi." Sang Hakim mengangguk cepat dan memimpin kelima orang itu menuju Istana Bayangan. Istana Bayangan pun kosong melompong. Istana bawah tanah di dalam jurang kegelapan itu telah ditinggalkan. Ruang-ruang rahasia dikosongkan, segel-segel dilepaskan, bahkan pintu-pintu batu dibiarkan terbuka lebar. Singgasana hitam berdiri kesepian di aula yang sunyi, seolah-olah sedang menertawakan mereka. Mineral-mineral yang tertanam di kubah aula masih berpendar, cahaya biru ganjilnya menciptakan bayangan aneh di koridor yang tak berpenghuni. Wajah Sang Hakim kian muram. Mereka bahkan sudah menyerahkan Istana Bayangan. Kesabaran sang pemimpin dari dunia atas telah mencapai batasnya. Kemana lagi? Negeri Rembulan Klan Hantu, mungkin masih ada orang di negeri Rembulan Klan Hantu. Sang Hakim yang terhormat bersama 5 orang lainnya terbang menuju pegunungan dunia bawah, masuk jauh ke dalam wilayah negeri Rembulan Klan Hantu. Kota kuno itu pun kosong. Jalanan sepi, istana batu tidak berpenghuni, bahkan simbol-simbol pelindung di tembok kota telah meredup. Hanya suara angin yang bertiup melewati reruntuhan, menimbulkan suara rintihan yang menyayat hati bagaikan suara tangisan. Sebuah panji hitam dengan lambang negeri Rembulan Klan Hantu masih berkibar di gerbang kota. Bendera itu berkibar keras tertiup angin, seolah ingin menyampaikan pesan, "Negeri Rembulan Klan Hantu kami pergi, tapi kami akan kembali, negeri Rembulan Klan Hantu." Wajah sang pemimpin seketika menjadi gelap. "Tuan Hakim, apakah kau sedang mempermainkan kami?" Sang Hakim jatuh berlutut dengan keras, seluruh tubuhnya gemetar hebat. Dahinya menempel ke tanah, tidak berani mendongak. "Senior, junior ini tidak berani. Mereka pasti masih di surga ke-15. Mereka pasti pergi ke aliansi kultivator independen. Markas besar aliansi itu ada di kota awan, sebuah kota yang melayang di angkasa. Itu pasti menjadi benteng terakhir mereka," seru Sang Hakim dengan penuh hormat. Sang pemimpin menatapnya lama dalam keheningan. Kemudian, ia berbalik kepada 4 pengikutnya dan berkata, "Ayo, pergi ke aliansi kultivator independen." 5 berkas cahaya putih perak kembali membelah langit, melesat menuju arah aliansi kultivator independen. Sang Hakim bangkit dari tanah, menyeka keringat dingin di dahinya, dan bergegas menyusul. Sementara itu di negeri Rembulan Klan Hantu, Fen Qingxi berdiri di atas tembok kota, menatap jauh ke cakrawala. Alisnya berkerut rapat, dan pedang patah di tangannya sedikit bergetar. Tangannya gemetar bukan karena rasa takut, melainkan karena ia tahu saat yang dinantikan telah tiba. Di kejauhan, muncul kilauan cahaya keemasan. Itu bukanlah cahaya matahari, melainkan cahaya suci milik para kultivator dewa. Ribuan berkas cahaya suci menyatu, mewarnai seluruh langit menjadi emas yang menyilaukan. Cahaya itu bangkit dari cakrawala,
semakin terang dan semakin dekat, bagaikan samudera emas yang menerjang ke arah mereka. Sang Hakim Agung berdiri di barisan paling depan, jubah emasnya berkibar tertiup angin. Di belakangnya berdiri 3.000 pasukan elit kaum dewa, yang masing-masing minimal telah mencapai tingkat ketiga dari alam keabadian sejati. Zirah mereka berkilau dan tombak-tombak mereka sangat tajam. Di belakang mereka berdiri 5 kultivator dari dunia atas dengan baju zirah perak yang bersinar di bawah terik matahari, senjata mereka memancarkan aura dingin yang menyilaukan. Mereka tampak sempurna, bahkan pakaian mereka tidak sedikit pun kusut. Kekuatan ahli dari surga ke-16 memang tidak tertandingi jika dibandingkan dengan mereka yang di dunia bawah. Wajah Fan Qingzi pucat pasi. Ia telah hidup selama ribuan tahun dan menyaksikan banyak badai, namun saat ini, kakinya sedikit gemetar. 3.000 pasukan, ditambah 5 orang dari dunia atas, suaranya gemetar, namun ia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Ia berbalik dan berseru kepada para kultivator di atas tembok, semuanya, bersiaplah untuk bertempur. Lang Hao menggenggam erat kapak perangnya, berdiri kokoh di depan tembok. Lukanya belum sembuh total, lengan kirinya masih terbebat kain, namun matanya memancarkan sinar keberanian yang luar biasa. Di belakangnya berdiri 200 lebih prajurit suku binatang, di mana di mata setiap orang terbakar api peperangan. Yungxi berdiri di sampingnya, pedang hantunya berputar pelan. Bahu kirinya masih terasa nyeri, namun ia tidak menyerah. Di belakangnya berdiri 100 lebih prajurit iblis dengan zirah usang dan senjata yang tidak seragam, namun setiap dari mereka berdiri dengan tegak. Ying Wuji berada di tembok kota, dikelilingi oleh aura iblis hitam yang bergejolak. Tidak ada rasa takut di matanya, yang ada hanyalah semangat juang yang telah lama terpendam. Di belakangnya terdapat 300 lebih kultivator iblis yang tingkat kultivasinya di atas alam keabadian sejati. Yun Kuan memimpin pasukan negeri rembulan klan hantu untuk menjaga gerbang kota. Meskipun tubuhnya gemetar, punggungnya tetap lurus. Di belakangnya terdapat para orang tua, wanita, dan anak-anak. Mereka tidak bisa bertarung, namun mereka menolak untuk sekadar bersembunyi di belakang. Jiang Suelan berdiri di titik tertinggi tembok kota, cahaya dewa biru es mengalir dari telapak tangannya. Di belakangnya, berdiri 137 pengikut kuil dewa es, dengan api semangat yang membara di mata mereka masing-masing. Mereka baru saja membangkitkan garis keturunan dewa dan basis kultivasi mereka belum stabil, namun tak satu pun dari mereka yang berniat menyerah. Chu Tianxing berdiri di ambang pintu ruang pertemuan, menatap 5 kultivator dewa dari dunia atas di kejauhan dengan tatapan dingin yang tajam. Ia menggenggam sebilah pedang panjang yang bilahnya memancarkan cahaya perak menyilaukan. Di belakangnya berdiri puluhan kultivator manusia yang melarikan diri dari surga ke-16, mereka semua setidaknya telah mencapai tingkat kelima dari alam keabadian sejati. Luka-luka mereka belum sembuh, tubuh mereka masih terlilit kain pembalut, namun mata mereka berkilat penuh tekad. Surga ke-16, antek-antek aliansi dewa. Suara Chu Tianxing terdengar lirih, namun setiap katanya seolah diperas keluar dari sela giginya yang mengatup rapat. Ia mencengkeram pedangnya kuat lagi, lalu berbalik ke arah puluhan kultivator manusia di belakangnya. Saudara-saudaraku, apakah kalian sudah siap? Siap, teriak puluhan orang itu serempak dengan nada yang sangat teguh. Sang Hakim Agung melayang di angkasa, menatap kota awan dari ketinggian, suaranya menggelegar bagaikan guntur. Dev, serahkan Dev. Aku akan mengampuni nyawa kalian semua. Tidak ada jawaban dari atas tembok kota. Fan Qingzi menggenggam pedang patahnya, menatap sang hakim dengan dingin. Lang Hao mencengkeram kapak perangnya, matanya memancarkan niat membunuh yang pekat. Yungxi memutar pedang hantunya pelan, cahaya hitam mengalir di sepanjang bilah pedang. Ying Wuji dikelilingi oleh aura iblis hitam pekat yang bergejolak, layaknya naga hitam yang baru terbangun dari tidurnya. Wajah sang hakim agung seketika menjadi muram. Kalian menolak menyerahkannya. Kalau begitu, matilah. Ia mengangkat tangan, cahaya suci keemasan memadat di telapak tangannya, berubah menjadi sebuah pedang cahaya raksasa. Pedang itu membentang sepanjang 100 kaki, permukaannya dipenuhi simbol-simbol suci yang masing-masing mengandung kekuatan penghancur yang dahsyat. Serang, 3.000 kultivator suci melancarkan serangan secara bersamaan. Cahaya keemasan mengalir deras bak air bah yang menerjang kota awan. Fan Qingzi berdiri di tembok kota dan berseru lantang, bertahanlah. Seluruh sistem pertahanan aliansi kultivator independen diaktifkan, sebuah tirai cahaya keemasan besar segera menyelimuti seluruh kota. Simbol-simbol pada tirai cahaya itu tersusun sangat rapat, tampak seperti ribuan pasang mata yang berkedip di bawah hantaman cahaya suci. Gelombang serangan pertama berhasil ditahan oleh penghalang cahaya tersebut. Cahaya suci keemasan menghantam penghalang, menimbulkan ledakan gemuruh yang memekakkan telinga. Penghalang itu bergetar hebat, namun belum hancur. Pada gelombang serangan kedua,
retakan mulai muncul pada penghalang cahaya. Retakan itu menyebar luas seperti jaring laba-laba, membiarkan cahaya emas menembus masuk hingga seluruh langit berubah menjadi warna emas pekat. Gelombang serangan ketiga akhirnya menghancurkan penghalang tersebut. Serpihan emas berhamburan ke segala arah, tampak seperti ribuan kupu-kupu emas yang menari-nari di udara. Cahaya suci keemasan turun layaknya hujan deras yang menghujam tembok kota, menghancurkan bebatuan dan menerbangkan debu ke angkasa. Para kultivator aliansi kultivator independen berlindung di balik tembok kota, menggunakan perisai untuk menahan serangan cahaya. Beberapa di antara mereka terkena serangan dan jatuh bersimbah darah. Beberapa lainnya terlempar dari atas tembok kota, menghantam tanah dengan keras dan tidak pernah bisa berdiri lagi. Lang Hao merangsek maju, kapak perangnya berputar di tangan, menghancurkan cahaya suci dan menebas bilah-bilah cahaya musuh. Tubuhnya terbakar oleh cahaya suci, kulit dan dagingnya menghitam karena api suci, namun ia tidak mundur setapak pun. Di belakangnya adalah rakyatnya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang menaruh kepercayaan kepadanya. Yungxi mengikuti di belakangnya, pedang hantunya berkilauan di bawah cahaya hitam. Teknik pedangnya sangat cerdik sekaligus tanpa ampun, setiap serangannya mengincar titik vital para kultivator dewa. Bahu kirinya masih terus mengeluarkan darah, wajahnya sepucat kertas, namun kecepatan pedangnya sungguh luar biasa. Satu tebasan, satu musuh tumbang, dua tebasan, dua musuh jatuh, tiga tebasan, tiga musuh tewas. Kekuatan iblis hitam Ying Wuji yang liar menyapu seluruh medan perang. Dengan satu hantaman telapak tangannya, sebuah segel tangan hitam besar melesat dan menerbangkan sekelompok kultivator dewa. Wajahnya tetap tanpa ekspresi, namun di matanya tersirat kegembiraan yang sulit dideteksi. Dendam 5.000 tahun, permusuhan 5.000 tahun, hari ini akhirnya ia bisa menuntut balas. Cahaya Dewa Biru Es milik Jiang Suelan terpancar dari balik tembok kota, membekukan para pengepung menjadi patung-patung es. Wajahnya sangat pucat, kekuatan spiritualnya terkuras dengan cepat, namun ia tidak berhenti. Di belakangnya, para murid kuil Dewa Es juga bertempur habis-habisan, cahaya biru es naik turun di tembok kota bagaikan bunga-bunga es yang bermekaran. Pertempuran berlangsung sepanjang hari tanpa henti. Serangan kaum dewa datang gelombang demi gelombang tanpa belas kasihan. Pertahanan kota awan berkali-kali ditembus, namun berkali-kali pula berhasil dibendung kembali. Di bawah tembok kota, mayat-mayat menumpuk setinggi gunung, sebagian adalah dewa, sebagian manusia setengah binatang, sebagian hantu, sebagian iblis, dan sebagian lagi manusia. Darah membanjiri tembok kota, mengubah bebatuan kelabu menjadi merah gelap yang pekat. Lang Hao mendapat 7 atau 8 luka baru. Lengan kirinya sudah sama sekali tidak bisa diangkat, sehingga ia terpaksa menggunakan tangan kanan saja untuk mengayunkan kapak. Cahaya suci menembus dadanya, darah mengalir dari zirah dan menetes ke tanah, membentuk genangan darah kecil. Namun matanya tetap bersinar tajam, dan tangannya tetap menggenggam kapak perang dengan kuat. Luka di bahu kiri Yunxi terbuka kembali, darah merembes membasahi sebagian besar pakaiannya. Pedang iblisnya telah patah menjadi 2, namun ia tetap terus bertarung. Ia menggunakan sisa pedang patah itu untuk menusuk tenggorokan seorang musuh, lalu berbalik menusuk musuh lainnya. Wajahnya penuh lumuran darah, hingga tak bisa dibedakan lagi mana darahnya sendiri dan mana darah musuh. Jubah hitam Ying Wuji telah koyak oleh cahaya suci, tubuhnya dipenuhi luka bakar. Kekuatan spiritualnya hampir habis total, namun tidak ada sedikit pun rasa takut di matanya. Ia berdiri tegak di tembok kota bagaikan patung hitam, setiap hantaman telapak tangannya memukul mundur para penyerbu satu demi satu. Cahaya Dewa Biru Es milik Jiang Suelan telah sangat meredup, napasnya menjadi sesak dan tidak beraturan, namun jarum-jarum es masih terus terkumpul di tangannya. Darah mengalir dari sudut mulutnya, ia pun telah terkena serangan cahaya suci, namun ia tetap tidak bergeming. Korban di pihak aliansi kultivator independen sangatlah besar. Hampir seluruh kultivator di bawah tingkat keempat alam keabadian sejati telah gugur atau terluka parah, dan mereka yang berada di atas tingkat keempat pun menderita kerugian besar. Pedang patah milik Feng Qingzi kini hancur berkeping-keping. Ia berdiri dengan tangan hampa di atas tembok kota, menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memadatkan sebilah belati cahaya guna menghadapi para musuh. Tubuhnya penuh dengan luka, namun matanya tetap bersinar terang benderang. Di atas tembok kota, seorang kultivator muda dari aliansi kultivator independen tertusuk dadanya oleh seorang pejuang dewa dan jatuh ke tanah. Matanya tetap terbuka, menatap langit, dengan gurat amarah di sudut mulutnya. Tangannya masih menggenggam erat pedang patah yang berlumuran darah keemasan. Di sampingnya, rekan sesama aliansi merangsek maju, memegangi kaki prajurit dewa tersebut untuk memberikan waktu bagi temannya. Prajurit dewa itu mengayunkan pedang, kepala sang kultivator pun
Menggelinding ke tanah, darah menyembur membasahi tembok kota dan meninggalkan jejak merah yang panjang.